Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dengan NIM 2305126019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil refleksi saya setelah menjalani praktek micro teaching beberapa waktu yang lalu. Pada saat praktek micro teaching kemarin, saya menyadari bahwa peran yang ingin saya tampilkan sebagai seorang pendidik yaitu menjadi fasilitator sekaligus teman bermain mereka. Jadi saya bukan hanya memberikan mereka seperti perintah, tetapi saya tuh juga hadir di tengah-tengah mereka. Saya ingin menjadi saya ingin dan saya mencoba menjadi guru yang lebih banyak mendengarkan mereka daripada saya tuh harus memerintah mereka. Karena dalam praktek kemarin saya itu masih berusaha kayak membuat anak-anak itu merasa aman, merasa nyaman saat mengikuti kegiatan saya mengajar kemarin. Terus saya ingin mereka itu bisa mengeksplorasi alat-alat peraga yang saya sediakan nantinya. Terus saya juga ingin dikenal sebagai seorang guru itu yang hangat, yang memberikan kebebasan anak itu berkreativitas, bukan cuma kayak menuntut mereka hasilnya harus bagus, harus sempurna, tetapi saya ingin mempelajari bagaimana proses mereka daripada hasil mereka. Selanjutnya ada beberapa profesionalitas yang menjadi pegangan saya. Yang pertama itu nilai kesabaran dan juga nilai empati. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa waktunya anak usia dini itu nggak sama dengan orang dewasa. Mereka itu aktif di jam-jam tertentu, dan mereka ketika sudah capek dan sudah bosan, mereka sudah tidak tertarik. Jadi kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa terburu-buru kepada mereka, tapi kita bersabar melihat bagaimana mereka melakukan sesuatu itu. Selain itu, saya juga menerapkan prinsip untuk mengajar itu berpusat kepada anak. Kenapa? Karena saya itu kayak mencoba juga untuk menerapkan untuk tidak menjudge atau menghakimi anak saat melakukan kesalahan. Saya itu lebih menekankan bagaimana mereka itu mau mencoba, bagaimana mereka mau berusaha, entah itu tuh benar atau salah, tapi nilai kejujuran dan juga ketulusan itu saat kita berinteraksi kepada mereka itu tuh membuat mereka itu peka terhadap gurunya, apakah gurunya ini tulus. Karena anak-anak itu kan sangat peka ya terhadap lingkungan sekitar mereka. Jadi ketika guru itu bad mood atau guru itu terlalu mengerahkan, mereka tuh langsung kayak udah gak mau belajar atau bagaimana. Karena mereka itu masih egosentris, mereka mengikuti kemauannya mereka sendiri. Jadi kayak misalnya kita senyum aja, itu mereka bisa langsung senang. Tapi kalau misalnya kita nggak senyum, itu mereka bisa langsung kayak ikutan bad mood, ikutan nggak senang di hari itu, atau malah ada anak yang bertanya-tanya kenapa, yang membuat kita yang awalnya tuh misalnya memang nggak senang hati, tambah nggak senang. Makanya daripada itu, kita sebagai seorang pendidik itu harus terlihat happy terus, tidak mencampur adukan apa yang kita terjadi di luar sekolah, kita campur adukan ke dalam sekolah. Menurut saya tantangan yang saya hadapi itu yang pertama ada pengelolaan emosi dan juga improvisasi. Karena terkadang apa yang sudah saya susun di dalam RPPH atau rancangan pembelajaran harian itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Misalnya pada saat saya praktek kemarin itu ada teman mahasiswa yang menjadi anak itu tuh mereka pada saat di tengah-tengah pelajaran mereka itu kayak kehilangan semangat lah untuk belajar. Terus saya tuh sempat panik karena mereka kayak nggak antusias dalam kegiatan kemarin itu. Tapi gimana mereka itu kayak mengalihkan
perhatian mereka lagi untuk tetap fokus. Jadi tantangan terbesar saya sih, dan saya sadar bahwa saat menjadi guru PAUD itu butuh energi dan juga mental yang besar. Kenapa? Karena itu tadi kita harus tahu gimana caranya membuat anak tuh jadi perhatiannya tetap fokus, terus tetap mengikuti pelajaran itu dengan semangat. Dalam pembelajaran micro teaching saat ini yang udah saya lalui kemarin, itu tuh merubah cara pandang saya kepada guru PAUD. Yang saya pikir guru PAUD itu cuma sekedar untuk bernyanyi, bermain, mengajak bercerita dan lain-lain. Sekarang tuh saya merasakan diri saya itu sebagai ternyata guru PAUD ini sebagai perancang masa depan anak-anak. Bagaimana mereka itu harus bisa membentuk pondasi, membentuk karakter anak, sehingga anak itu kedepannya tuh lebih baik. Dan ini tuh ternyata menjadi tanggung jawab guru PAUD. Dan menurut saya untuk kedepannya saya harus lebih banyak belajar lagi tentang keterampilan manajemen kelas dan juga kemampuan saya dalam bercerita. Saya harus menyiapkan dan juga memperkaya kosakata saya, dan juga harus belajar untuk memvariasi suara saya agar suasana di kelas itu lebih hidup, terus mereka itu bisa lebih fokus karena ada hal-hal yang menarik. Terus saya juga ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana sih cara menangani anak itu dari berbagai karakteristik mereka. Jadi saya menyadari bahwa praktek micro teaching ini menyadarkan saya bahwa menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang baik itu proses belajarnya panjang dan bisa sampai seumur hidup. Mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.